Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Di mana melalui renungan ini saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu ingin berlangganan dengan renungan ini, silahkan lihat tombol gabung di bawah video ini. Kalau tombol gabung masih berwarna hitam, silahkan ditekan dan pilih paket berlangganan saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-1 sampai 14. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 139 ayat 8-10. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut,
Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Tetaplah Setia kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, apakah kita sudah benar-benar mengakui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan setiap hari? Saya baru saja menyaksikan film Kristen terbaru berjudul The Last Supper. Film ini menggambarkan bagaimana respon murid-murid Yesus di detik-detik ia ditangkap dan diadili, termasuk Petrus, sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus. Petrus meyakinkan Yesus bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi nyatanya, saat krisis datang ia dipenuhi ketakutan lalu memilih menyangkal Yesus. Mazmur 139 yang kita baca hari ini adalah nyanyian Raja Daud, sebagai pengakuan imannya bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan. Kemanapun dia pergi atau masalah apapun yang dia hadapi, tidak ada yang lebih kita butuhkan selain kehadiran Tuhan saat kita menghadapi krisis. Saat penangkapan Yesus, Petrus dan murid-murid lainnya terancam, iman mereka mulai terguncang dan mulai diserang rasa takut yang besar, sehingga membuat mereka memilih melarikan diri. Namun Daud menegaskan bagaimana Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ketika kita berada di lembah kekelaman, ketika musuh-musuh kita mengepung kita, atau ketika beban hidup kita begitu berat, Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan. Krisis bisa membuat hati kita berbalik dari Tuhan, karena kemanusiaan kita akan mendorong kita untuk mencari keamanan yang nyata. Sahabat Suara Kasih, sama seperti Petrus, sekalipun kita memilih tidak setia, Tuhan sendiri akan tetap setia, seperti disampaikan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Marilah kita renungkan, renungan hari ini adalah sebuah pesan pengingat untuk kita, sebagai orang-orang percaya. Di luar sana, mungkin Anda mengenal seseorang yang mengambil pilihan menyangkal Tuhan ketika krisis terjadi. Tetapi mari memilih iman seperti Daud, yang imannya tetap teguh sekalipun penderitaan yang ia hadapi begitu menyakitkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku
yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.